Sore yang terik di sebuah kafe kecil yang cantik, tanpa kanopi dan tanpa peneduh buatan, ada sebuah aktivitas oleh seorang pemuda tua menggunakan jari jemarinya yang seperti menari dengan kapur sehingga membentuk pola-pola. Ia sudah terbiasa sepertinya. Terlihat dari cara dia menggoreskan kapur ke dinding yang menciptakan suara ngilu di hati bagi sebagian orang, karena suara gesekan memicu peningkatan komunikasi antara otak yang terlibat dalam pendengaran dan otak lain yang terlibat secara emosi. Tapi sepertinya pria itu menikmatinya. Selamat sore teman-teman, berjumpa kembali dengan Mural Syndicate. Dan kali ini saya memiliki proyek untuk membuat mural di sebuah kafe di Denpasar, Bali. Dan seperti apa prosesnya, langsung aja yuk. Ya, pria itu adalah saya. Saya sedang mengerjakan proyek mural di sebuah kafe kecil di Denpasar dengan ukuran yang sedikit memanjang. Saya suka dengan ukuran seperti ini, tidak begitu tinggi, tapi pas untuk digambari. Ketika saya datang ke kafe ini, pertama yang saya lihat adalah dinding kebosanan yang sangat terasa jika kita memandangnya. Saya tahu perasaan owner kafe ini ketika melihat kernyit dahi para customernya tentang dinding ini. Makanya beliau menghubungi saya. Tak perlu buang-buang tenaga, langsung kita gambar saja. Proses awal ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa dinding ini akan jaya kembali. Setelah sketsa di awal, lalu proses lining, dan selanjutnya adalah proses filling. Ini adalah tahapan awal dalam memulai sebuah mural. Sketsa adalah penting, tapi proses pembuatannya pun tak kalah penting. Jadi kita lihat satu demi satu proses ini sampai selesai. Terkadang kesalahan mengambil langkah itu bisa membuat kita belajar, dan itu yang biasa saya dapatkan dalam berproses mural. Saya mencoba untuk membuat muralnya selesai dalam waktu singkat, tapi ternyata alatnya kurang mendukung. Saya sudah memberi warna dasar hijau di beberapa daunnya. Dan tadi saya mencoba untuk menggunakan spray merek Autoguard, tapi ternyata hasilnya saya rasa kurang maksimal, tidak seperti yang saya inginkan ya. Untuk warnanya masih agak sedikit gelap, jadi saya mencoba untuk mencampur kembali warna hijaunya menggunakan cat tembok, dan ini nanti akan saya tutup ulang. Warna hijau Autoguardnya sebenarnya sih bagus-bagus aja, tapi kalau terlalu dekat itu catnya netes. Spray yang saya pakai terlalu besar cakupan penyebarannya, sehingga membuat area luar gambar juga ikutan terkena percikan cat dari cat semprot merek Autoguard. Bukan saya tidak suka, tapi mungkin produk ini bukan untuk saya. Setelah proses filling selesai, tahapan berikutnya adalah shading. Di mural ini, saya membuat shading sederhana saja, berupa garis tegas lurus yang ujungnya lancip, dan untuk warnanya saya menggunakan warna dasar dari warna hijau daun ini. Kemudian saya tambah warna hitam agar mendapatkan warna shading yang sesuai. Lalu, apa sih pentingnya shading dalam mural? Tanpa shading atau bayangan, mural kita hanya akan terlihat flat tanpa adanya tekstur yang jelas. Bayangan dalam seni itu penting karena berbagai alasan. Pertama, menambahkan realisme ke gambar atau lukisan. Selanjutnya, ini memberi karya kita memiliki tingkat kedalaman atau lebih ke 3 dimensi. Dan yang paling penting, shading mempengaruhi nada emosional dan penekanan komposisi. Asik banget gak tuh? Walaupun ada beberapa karya mural saya yang tanpa shading. Itu tergantung konsep gambar dan bentuk dari gambar itu sendiri. Tapi untuk mural ini dan mural-mural saya kebanyakan pasti ada shadingnya. Sudah memasuki proses highlight, tapi terlalu mudah teman-teman, jadi akan saya rubah lagi untuk highlightnya. Dan selanjutnya kita masih akan mengerjakan burung angsanya dan juga bunganya. Tapi untuk daunnya, ini putihnya sepertinya akan saya rubah, jadi tidak seperti ini harusnya. Ini terlalu banyak putih. Target sih besok selesai, karena kalau untuk malam hari ini nggak bisa lembur. Tapi untuk hari ini kita selesaikan sebisanya sampai matahari benar-benar terbenam, karena kita harus kejar target. Kenapa harus angsa? Kenapa harus angsa? Kenapa harus angsa? Tanya salah seorang pengunjung kafe di penghujung sore ketika saya beranjak pulang. Sebelum saya memulai mural ini, ketika saya diberi wewenang untuk menentukan gambar mural sepenuhnya, saya merenung, memikirkan nasib negara ini. Menikmati kopi di pagi hari ketika situasi sedang pelik adalah nikmat sekali. Seketika saya tersadar, saya bukan politisi. Ngapain saya mikir negara sedangkan negara tidak pernah memikirkan saya?
Dan ketika berlibur di Bedugul bersama keluarga menikmati alam semesta dan seisinya, sungguh luar biasa. Disinilah kedua angsa itu muncul di depan mata saya. Yang satu terbang mendekat dan yang didekati malah terbang menjauh. Sungguh ironi, tapi inilah yang menginspirasi saya untuk membuat desain di proyek mural ini. Dan yang membedakan adalah angsa di sini sedang menjalani perjalanan yang luar biasa. Mereka berdua terbang berdampingan, mendukung satu sama lain, saling menjaga dan saling mencintai. Kalau seekor angsa terbang keluar dari formasi, ia akan merasa berat dan sulit untuk terbang sendirian. Dengan cepat ia akan kembali ke dalam formasi untuk kembali bersama angsa di sampingnya. Kembali ke muralnya, kita sudah sampai di proses highlight untuk daun-daunnya. Sama dengan shading, highlight pada mural juga sama pentingnya. Jika shading memiliki efek kedalaman, highlighting adalah bidang atau bagian yang berwarna paling cemerlang. Warna daun di mural ini juga ada dua jenis, maka saya membuat highlightnya pun juga dua jenis sesuai dengan warna daunnya masing-masing. Di proses shading burung angsanya ada sesuatu yang mengganggu. Sepertinya ini salah. Seharusnya saya memberikan angsa warna yang bersih sebelum saya memberikan shading padanya. Saya harus melakukan itu terlebih dahulu. Dengan warna putih dari Nippon Paint Wall Sealer sisa endorsement waktu itu, saya tambah sedikit warna hitam yang menjadikan warna sedikit abu-abu. Kita berikan warna dasar ini kepada dua angsa. Tentu akan membuat angsa semakin bersih dan terlihat semakin menawan. Tahap shading angsa kita mulai. Di sini saya mencoba membuat shading angsa dengan grafis yang kuat, dengan pola dan garis tegas namun tetap dinamis. Tak terlalu tebal, juga tak terlalu tipis. Saya belajar secara otodidak, teman-teman. Mencoba mengamati beberapa karya di beberapa sudut-sudut kota di kala remaja dulu. Kemudian selebihnya, saya serahkan ke urat syaraf saya untuk menggerakkan kuas ke arah mana dia akan membawanya. Sulit memang, tapi itu hanya di awal. Setelahnya, jika kita sudah terbiasa, maka itu akan mudah. Semudah orang bilang, kelihatannya mudah ya mas, kelihatannya mudah. Angsa-angsa ya, ini akan terlihat menawan jika shading-shading ini kita terapkan dengan pas. Saya sengaja memakai kuas basah yang berburu lembut agar terkesan tipis dan transparan. Sama halnya dengan proses pembuatan dedaunan tadi, angsa ini juga akan mengalami pemberian highlight. Pemberian highlight di angsa ini tidak hanya memberikan warna muralnya terlihat hidup, tetapi juga akan membuat harmoni antara angsa satu dengan angsa satunya terlihat dinamis, dan juga semakin cantik tentunya. Untuk kuasnya, saya pakai kuas yang agak kasar agar mendapatkan sedikit gradasi pada warna putihnya. Beberapa saat lagi video ini akan berakhir. Tetapi sebelum itu teman-teman, proses saya belajar menggunakan cat spray menjadi tahap selanjutnya sebelum tahap terakhir. Saya benar-benar masih awam tentang cat spray ini. Saya berharap suatu saat nanti saya bisa menaklukkannya. Untuk saat ini, hanya ini yang saya bisa. Tiba di bagian akhir yang paling saya suka, yaitu proses lining atau memberikan outline warna hitam pada muralnya. Ini adalah akhir dari sebuah finishing. Harus hati-hati, harus jeli, dan harus pintar menyiasat. Hal yang harus diperhatikan ketika mencapai tahap ini adalah ketika kita membuat garis atau line, tangan harus benar-benar tidak dalam kondisi gemetar. Saya menggunakan kuas angle atau kuas berbentuk lancip menyerupai segitiga siku untuk proses lining pada daunnya. Tapi untuk bagian angsa ini, saya kembali menggunakan kuas basah berbulu halus untuk menyelesaikannya. Karena di sini membutuhkan gerakan yang meliak-liuk. Ini mudah jika kita sudah terbiasa, seperti kelihatannya. Sepasang angsa putih, seseorang telah melepasnya. Disertai doa-doa pengusir cemas, ikutilah kemanapun ia berenang. Janganlah ragu, tak akan ia menyesatkanmu pada jalan hitam yang tak kau inginkan. Berlayarlah dengan gembira, tanpa was-was ataupun prasangka. Meski badai dan arus membuat perahu oleng, meski hujan dan kabut membuat cuaca buruk, sepasang angsa putih, lihatlah, yang menunjukkan sebidang tanah untukmu. Tanah pilih yang harus kau rawat dengan seluruh napas dan keringat.